Halo pemirsa, kembali lagi dalam program Wanyus Teropong bersama saya Katarina Amelia. Kali ini kami akan mengupas informasi secara mendalam terkait dua debt collector atau mata elang yang dikeroyok hingga tewas di Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis 11 Desember 2025. Pada peristiwa tragis itu mengungkap banyak cerita. Pemirsa, inilah Wanyus Teropong selengkapnya. Tragedi pengeroyokan yang menewaskan dua mata elang atau debt collector di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis 11 Desember 2025 masih menjadi perhatian publik. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Nikolas Ari Lilipali mengungkapkan awal tragedi ini bermula ketika dua debt collector berinisial MET dan NAT sedang menghentikan pengendara sepeda motor yang diduga belum melunasi cicilan kredit kendaraannya pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun bukannya berdialog, suasana berubah menjadi panas dengan cepat ketika pemotor memanggil rekan-rekannya yang diduga berjumlah sekitar 8 orang. Para rekan pemotor tersebut langsung menyerang kedua matel itu yang kemudian mereka keroyok di lokasi kejadian. Seorang saksi mata menyebut pelaku turun dari sebuah mobil dan menyerbu dua matel itu secara tiba-tiba. Akibat pengeroyokan itu, dua korban mengalami luka parah. Satu orang meninggal di tempat, sedangkan satu lagi sempat dilarikan ke rumah sakit namun meninggal saat perawatan. Mas, pinjam apa bikinin? Bang, ini nggak apa-apa. Enggak, ini warung abang dibakar nih, Bang. Peristiwa pengeroyokan ini tidak berhenti pada dua korban tewas. Insiden itu memicu kericuhan di Kalibata, termasuk perusakan dan pembakaran kios serta sepeda motor oleh sekelompok massa di sekitar lokasi kejadian. Masur menyebut ada sekitar 80-100 orang yang merusak dan membakar warung-warung hingga motor tersebut. Jadi pembunuhan debt collector di makam pahlawan Kalibata. PKO. Kejadian 3:30 sore. Kericuhan yang berujung pada tewasnya dua debt collector atau mata elang terjadi di wilayah Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis 11 Desember. Kapolsek Pancoran Kompol Mansur menjelaskan, insiden tersebut diduga dipicu aksi balasan dari kelompok rekan kedua mata elang. Sejumlah tenda pedagang kaki lima dan beberapa sepeda motor di sekitar lokasi dibakar dan dirusak. Situasi yang memanas membuat aparat Brimob dikerahkan untuk mengamankan area pada Kamis malam. Kejadian bermula sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia bagian Barat, di depan Taman Makam Pahlawan TMP Kalibata. Berdasarkan keterangan kepolisian, kedua matel awalnya menghentikan seorang pengendara motor yang sedang melintas. Tak lama setelah motor itu diberhentikan, sekelompok orang keluar dari sebuah mobil di belakangnya. Mereka langsung menyerang kedua matel tersebut dan melakukan pengeroyokan dengan tangan kosong di tempat. Para pelaku kemudian pergi meninggalkan lokasi, begitu pula pengendara motor yang sebelumnya dihentikan. Tidak lama setelah pengeroyokan terjadi, sejumlah tenda PKL dan kendaraan di sekitar lokasi dibakar oleh orang-orang yang diduga merupakan rekan dua matel yang menjadi korban. Kapolsek Pancoran menduga pembakaran tersebut merupakan aksi serangan balik akibat tewasnya satu matel dalam pengeroyokan tersebut. Itu kalau boleh tahu kan sebenarnya korban yang meninggal itu akibat luka sajam
atau luka benda tumpul sih? Karena banyak darah tuh sempat. Jam dari jam nggak ada, benda tumpul nggak ada, itu hanya menggunakan tangan saja. Oh berarti murni hanya pakai tangan kosong ya? Nggak ada luka sabetan senjata tajam dan lain-lain. Orang yang meninggal ini boncengan itu betul, itu adalah teman. Oh enggak. Pak, dipastikan nggak ada menembakkan atau apa sih Pak ya, barang penembakan yang Kita pastikan tidak ada bukti untuk bahwa penembakan senjata tajam dan sebagainya. Mungkin Pak, untuk korban kritis saat ini gimana Pak ya? Apa Saat ini di rumah sakit Keramat Jati. keduanya sudah Ada di rumah sakit Keramat Jati. jadi izin yang tewas itu ada berapa sih saat ini? Yang meninggal. Yang meninggal ada 2, yang 1 kritis saja di kita. Karena lagi proses di rumah sakit. Pak, izin Pak, yang terdampak itu ada berapa yang dibakar, terus kendaraan atau datang yang dibakar? Kalau untuk lapak itu kan lapak kecil-kecil ya, sedang lakukan pendataan saat ini. Kalau kita itu mungkin bisa nanti antara lapak kecil yang seperti warung. Nah, untuk kendaraan tadi sepeda motor itu mungkin Pak izin, ini ada 2 peristiwa ya Pak, peristiwa pengeroyokan hingga tewas dan pembakaran itu sejauh ini untuk langkahnya seperti apa penyelidikannya Pak? ya, kami dari pihak Polres Metro Jakarta Selatan Polsek Pancoran. Ya, saat ini kita sedang melakukan memeriksa beberapa saksi yang ada di kantor untuk membuka lebih terang ini siapa sebenarnya pelakunya itu sebenarnya. Semuanya kita tunggu lagi proses penyidikan. Mohon doa Mereka saksi ada. siap. Mansur mengatakan, berdasarkan keterangan saksi, insiden berlangsung spontan dan masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Ia menyebut setidaknya ada 6 titik api yang muncul, namun semuanya berhasil dipadamkan setelah kehadiran pemilik lapak yang masih berada di area tersebut. Pihak kepolisian saat ini sudah memeriksa 6 saksi untuk mendalami kasus pengeroyokan ini. Hasil pemeriksaan kepolisian menunjukkan bahwa pengeroyokan dilakukan tanpa senjata tajam ataupun senjata api. Para pelaku menggunakan tangan kosong untuk menyerang korban. Kapolsek Pancoran Kompol Mansur menyampaikan bahwa tidak ditemukan luka akibat sajam atau benda tumpul, namun hanya luka bekas pukulan tangan dalam kejadian tersebut. Motif awal konflik berakar dari utang sepeda motor yang belum dibayarkan. Kemudian kedua Matel diberi tugas menagih utang, namun pemotor menolak ditagih dan memutuskan memanggil teman-temannya sebagai bentuk perlawanan. Kapolres Metro Jakarta Selatan menjelaskan sampai saat ini pemilik motor yang ditagih belum menerima 1 sen pun dari dana cicilan, sehingga memicu aksi penagihan oleh Matel yang akhirnya berujung tragedi. Polda Metro Jaya kemudian menetapkan 6 anggota Mabes Polri sebagai tersangka pengeroyokan ini. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Turno Yudo Wisnu Andiko menyebut ke-6 anggota tersebut berasal dari Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri berinisial JLA, RGW, IAB, IAM, PN, dan AM. Ke-6 anggota Polri yang terlibat dijerat pasal 170 ayat 3 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sedangkan untuk kasus etik pada peristiwa ini dilimpahkan ke Divisi Propam Polri. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa aksi 6 anggota ini termasuk kategori pelanggaran berat. Adapun tindak lanjut dari semua rangkaian itu, Polri telah melakukan penyelidikan awal tadi dan mulai olah TKP, kemudian melakukan pemeriksaan adanya rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian, pendataan kerugian, ya, secara bersama-sama dari pemilik kios dan juga adanya kerugian terhadap kendaraan, kemudian pengejaran para pelaku yang tentunya dari hasil proses pendidikan secara intensif itu nanti akan kami sampaikan bagaimana progresnya, dan kemudian sampai saat ini mengamankan 6 orang terduga pelaku untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dalam proses penyidikan. Diketahui kronologis peristiwa pertama,
pada peristiwa di depan TMP Kalibata ini dimulai pada hari Kamis 11 Desember 2025 sekitar pukul 15.45 WIB, di mana Polsek Pancoran menerima laporan melalui layanan 110 atau 110 mengenai adanya dugaan penganiayaan terhadap 2 pria di area parkir depan TMP Kalibata. Sekitar pukul 16, personel Polsek Pancoran tiba di lokasi dan menemukan kedua korban dalam kondisi terluka. Dengan kondisi seketika itu didapati 1 korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi dan 1 korban lainnya mengalami luka serius dan kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit Briasi. Setelah itu, peristiwa dilaporkan ke Polda Metro Jaya sekira pada pukul 20.11 waktu Indonesia bagian Barat, masih di hari yang sama, Kamis. Selain penganiayaan terjadi pula adanya pembakaran fasilitas warga berupa kios dan kendaraan di sekitar lokasi kejadian. 6 anggota polisi yang ditetapkan sebagai tersangka usai kroyok 2 mata elang hingga tewas di seberang Taman Makam Pahlawan atau TMP Kalibata, Jakarta Selatan dapat dukungan dari netizen. Para netizen menganggap 6 anggota Polri aktif itu adalah pahlawan masyarakat. Hal ini dikarenakan keberadaan mata elang yang sering berhentikan dan tarik paksa kendaraan di jalanan sudah meresahkan masyarakat. Berdasarkan dari video viral di sosial media, tak sedikit masyarakat yang diberhentikan oleh mata elang, padahal sepeda motornya membeli secara cash dan ada juga yang sudah lunas. Bang, itu dijebol aja bang, bisa nggak tuh ya? Sebagian netizen meminta agar 6 polisi tersebut disidang etik, kemudian dibebaskan dan ditugaskan kembali menjadi anggota Polri aktif. Terkait dengan kasus serupa, baru-baru ini Polres Metro Depok menangkap 2 penagih utang atau mata elang yang melakukan penganiayaan hingga merampas mobil dari korban berinisial ATF di Depok, Jawa Barat. Para pelaku merampas STNK dan kunci mobil korban lalu melakukan pemukulan terhadap korban. Tak hanya itu, pelaku juga menendang badan mobil hingga mengalami penyok di beberapa sisi serta retak di spion kanan. Setelah melakukan aksinya, para pelaku pun pergi meninggalkan lokasi. Nah, motor gua beli cash diberhentiin leasing. Ayo. Video siapa? Apa anjing? Ayo. Motor gua beli cash. Aksi premanisme berkedok debt collector di Kota Depok semakin meresahkan. Inilah rekaman video yang direkam salah seorang pengendara saat sejumlah pria berusaha menghentikan dan merampas kendaraan roda 2 milik pasangan suami istri secara paksa. Sempat terjadi adu argumen antara korban dengan sejumlah pria yang mengaku sebagai debt collector. Hingga korban dituduh menunggak cicilan kendaraannya sebagai modus penarikan paksa. Aksi tarik-menarik yang mengganggu arus lalu lintas tersebut sempat menyedot perhatian warga dan pengendara lain yang melintas, hingga menimbulkan kemacetan di lokasi kejadian. Kasih-Humas Polres Metro Depok AKP Made Budi menjelaskan pihaknya sudah melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut dan mengimbau warga agar segera melapor jika terjadi perampasan motor di jalan oleh debt collector. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa memang ada satu kasus viral yang terjadi di media sosial, di mana lokasi yang kita himpun ataupun kita dapatkan adalah berada di Cilodong.
terkait Matel ataupun debt collector yang diduga memberhentikan pemilik sepeda motor, di mana pemilik sepeda motor tersebut mengatakan bahwa memang surat-surat ataupun BPKB kendaraan motor miliknya sudah lunas. Untuk itu, bahwa memang tindakan Matel ataupun debt collector tersebut memang tidak dibenarkan. Untuk itu memang anggota polisian dari Polsek Sukmajaya, Polsek Cimanggis, dan juga dari Polres Metro Depok saat ini sudah melakukan penyidikan terkait Matel yang diduga melakukan perampasan ataupun penghadangan milik warga tersebut. Jumlah pelapor ada berapa, Pak? Untuk saat ini pelapor ataupun korban ada 1 orang yang diketahui mereka berdua berboncengan, itu sepasang suami istri. Pelaku jumlahnya berapa? Pelaku sesuai apa yang kita dapatkan atau kita lihat di media sosial, itu pelaku berjumlah lebih dari 2 orang. Ini kan banyak sekali tanggapan dari netizen, Pak Made. Nah, langkah dari Polres Depok sendiri seperti apa sih? Saat ini melalui Kapolres Metro Depok menghimbau bahwa memang kita dari kepolisian akan terus secara intensif melakukan patroli terhadap Matel-Matel yang kerap kali meresahkan di Kota Depok. Untuk itu kami laksanakan himbauan kepada masyarakat Kota Depok untuk segera melaporkan ataupun memberitahukan kepada kami apabila mendapati ataupun mengalami kejadian yang serupa seperti halnya diberhentikan oleh Matel ataupun DC yang saat ini meresahkan di Kota Depok. Titiknya di mana saja, Pak Made, yang menjadi prioritas? Ya, di sepanjang Margonda, kemudian di Jalan Tol Iskandar, Siliwangi, kemudian di Jalan Raya Bogor, itu kerap menjadi tempat ataupun lokasi di mana para Matel tersebut berada. Kejadian ini menambah panjang daftar kekerasan dan upaya perampasan kendaraan bermotor oleh debt collector di Kota Depok. Masih di provinsi yang sama, 2 pria yang diduga debt collector ditangkap polisi saat beraksi di kawasan Cibiru, Bandung pada Sabtu 13 Desember. Penangkapan dilakukan setelah aksi keduanya menghentikan pengendara motor di Jalanan Soekarno-Hatta terekam kamera warga dan viral di media sosial. Peristiwa bermula ketika kedua pria tersebut menghentikan seorang pengendara motor di tepi jalan. Aksi itu direkam oleh pengendara lain sambil meneriakkan sebutan Matel. Menyadari kehadiran mobil patroli polisi, keduanya mencoba melarikan diri. Namun mereka dikejar oleh pengendara motor dan akhirnya berhasil dihentikan polisi di depan kantor BNN Jawa Barat. Polisi menegaskan bahwa tindakan menghentikan dan merampas kendaraan di jalan tanpa dasar hukum merupakan pelanggaran. Penagihan utang dengan menggunakan jasa debt collector atau mata elang masih marak terjadi. Jika melihat dari sisi regulasi, penggunaan jasa pihak ketiga dalam penagihan kredit tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK. Tepatnya POJK nomor 35 tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Selain itu, ada juga POJK nomor 22 tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Praktik penggunaan jasa debt collector memang masih sangat banyak ditemukan di lapangan. Bahkan, mata elang kerap menggunakan penarikan paksa kendaraan di jalan dari perusahaan leasing yang tidak sesuai dengan aturan pun juga masih terjadi. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat pada 2024 hingga 2025, terdapat lebih dari 36.000 aduan konsumen terkait penagihan utang. Dari total jumlah tersebut, sebanyak 13.000 diantaranya terkait perilaku debt collector, sementara 1.672 kasus pelanggaran dari petugas penagihan pinjaman online atau pinjol.
Di sisi lain, Kompolnas menilai bahwa segala bentuk kekerasan harus diproses hukum. Pelaku masyarakat sipil yang melakukan penagihan maupun anggota kepolisian tetap tidak diperbolehkan melakukan kekerasan. Komisioner Kompolnas M. Hoirul Anam menuturkan bahwa penggunaan jasa debt collector atau mata elang menjadi pola yang terus berulang. Secara hukum, aksi kekerasan seperti ini sama saja dengan premanisme yang harus dilawan. Tapi udah ada aturan nggak boleh mempertikan istirahat. Mana surat dari pengadilan? Mana surat dari pengadilan? Mana surat cita dari pengadilan? Saya ingat identitas kamu, KTP kamu, SIM kamu, STNK kamu. Sama dia Bang. Semua. Pemirsa, sekian rangkuman berita terkait pengeroyokan debt collector yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Saya Katarina Amelia, sampai jumpa kembali dalam program Bang Stropong berikutnya hanya di kanal YouTube TV One Is Go.